bihalal. Apa itu halal bihalal? Perlu dijelaskan agar supaya jangan salah paham. Kenapa lagi itu ada halal bihalal? Halalun bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal dalam agama ini sudah jelas. Yang haram di agama ini jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram ada yang di tengah-tengah itu. Itulah yang namanya mutasyabbihat, mustabihat, atau biasa kita istilah subhat. Apa itu subhat, Ustaz? Gaji halal karena kita punya gaji, ya. Kita kerja di kantor, kita kerja di kantor desa, kita jadi guru, dapat gaji, itu halal. Ada yang haram. Apa yang haram itu di luar gaji, bukan kita punya, kita ambil. Punyanya teman kita ambil, itu haram. Nah Ustadz, yang subhat itu yang mana? Yang subhat itu antara halal dan haram. Sudah ada gaji tapi masih mau ambil uang rokok. Urusakan saya punya SIM, uruskan saya surat keterangan, iya, nanti saya uruskan, yang penting uang rokok. Nah, uang rokok ini subhat. Kenapa? Kecuali kita tidak digaji. Kalau kita tidak digaji di kantor, betul-betul cuma tidak ada gaji, boleh kita ambil uang rokok. Sekarang ini zamannya begitu, Pak. Mau urus apa di kantor, urus KTP, urus buku nikah, semuanya begitu. Ya. Nah, di antara halal dan haram itu ada namanya subhat. Dihindari subhat itu, Bapak. Apa itu subhat? Sesuatu yang remang-remang. Nah, kenapa orang pacaran dilarang? Kenapa orang itu, anak-anak muda kita, jangan pacaran, tidak boleh pacaran, kalau mau langsung menikah saja? Kenapa? Karena pacaran dalam Islam itu lebih beratnya haram. Dan orang pacaran itu tidak pernah mau di tempat terang. Ya Bu, adakah orang pacaran anak muda itu maunya di tempat yang terang, di depan masjid, di depan jalan? Tidak mau dorang. Dorang suka yang remang-remang. Nah, maka remang-remang ini tidak boleh dalam agama. Jadi halal bayin. Yang halal dalam agama jelas. Wal haram bayin. Yang sudah haram itu juga sudah jelas. Lalu kenapa kita bikin halal bihalal, Bapak? Kita bikin halal bihalal pada siang hari ini, artinya begini, kita barusan habis puasa, betul? Puasa semua ini, insya Allah. Alhamdulillah saya tidak sempat masuk ke Tanah Lanto waktu puasa. Saya batas tindaki, karena saya tim safari Majelis Ulama Indonesia MUI, Kabupaten Parigi Motong. Saya dapat tugas di Parigi Selatan, mulai dari sana Boyantongo sampai di Tindaki. Padahal ingin juga saya mau kemari, ingin juga mau tembus sampai di Tanah Lanto. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur ke depan masih bisa kita dapat Ramadan. Amin. Mudah-mudahan semua yang di tempat ini, semua Allah kasih panjang umurnya dapat Ramadan lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Ini wajah-wajah ini, Pak, ini wajah-wajah pemenang semua. Saya yakin dan percaya 100% yang datang di sini wajah pemenang semua. Wajah orang surga semua. Amin ya Rabbal Alamin. Ketahuan itu, Bu. Orang kalau dia penduduk surga, 4 caranya. Tidak usah ditanya, saya ini mau masuk neraka atau mau masuk surga. Ada tandanya. Kalau kita lihat orang, tandanya orang penduduk surga itu 4. Tanda penduduk neraka ada 4. Jadi kita boleh lihat. Cuma jangan begitu kita lihat, DP model ini penduduk neraka. Kau itu penduduk neraka kau. Kenapa? Saya so tahu tanda-tandanya. Tidak boleh, orang marah. Ya, kau penduduk neraka kau. Baik, sesuai dengan sabda Nabi.
Ini yang kita mau bahas pada siang hari ini. 4 tanda penduduk surga. Mau dikasih tahu, Bu? Mau? Supaya kita tahu, oh ini penduduk surga. Pertama, tanda penduduk surga di dunia ini, pertama wajhun malihun. Wajhun malihun itu, penduduk surga itu wajahnya selalu ceria. Tidak cantik dia, tapi dia punya muka manis. Tidak terlalu ganteng dia, tetapi menggemaskan ya. Tidak terlalu putih dia, bukan kayak sekarang, muka glowing. Wah, dia mulai permak, dia punya muka itu, dia kuas-kuas, tapi tetap orang tidak suka balia. Biar kau glowing mukamu, orang tidak suka balia mukamu. Padahal ini sudah putih, Pak. Puluhan juta. Apalagi artis-artis itu ratusan juta. Mereka itu habiskan untuk glowing. Tetapi orang tidak suka lihat. Kenapa itu? Maka orang yang penduduk surga itu wajhun malihun. Bagaimana wajhun malihun? Mukanya selalu ceria. Tabassamuka fi wajhi akhika sadaqah. Kau senyum sama orang itu sedekah. Jadi kalau hari ini ibu, bapak, ada orang minta sumbangan di rumah, jangan dimarah. Sekarang pas tidur siang, begitu sementara tidur siang, toki pintu, tok tok tok. Dari mana? Dari panti asuhan. Bakal panti asuhan dari mana semua? Ya, tiada doi. Biasa juga ada doi, tapi karena jengkel orang kasih bangun, orang marah dia. Kamu ini tiada betul. Orang ada tidur, maka saya bangun. Kalau tidak ada uang, kita sedekah dengan apa? Sedekah dengan senyuman saja. Tiada uangku, saya senyum saja ya. Sedekah. Masya Allah. Jadi penduduk surga semua ini, Pak, wajahnya kita cerah semua. Apalagi habis berpuasa. Amin ya rabbal alamin. Tanda penduduk surga itu pertama wajhun malihun, mukanya selalu ceria. Kedua, tanda penduduk surga itu walisanun fasihun. Penduduk surga itu dia punya lisan, dia punya mulut fasih. Tidak pernah bicara kotor. Mulutnya ini tidak suka bersinggung orang. Ada orang dia punya mulut kala-kala rica. Setiap bicara batusu sampai di hati. Biar nasihat. Tunggu sini kau. Saya nasihati kau. Dia mulai nasihati, tapi kita yang dengar sakit betul hati. Ya, ada begitu orang. Maksudnya begini, kita umat Islam ini menasihati orang, tetapi jangan sampai orang tersinggung. Nasihat yang baik, nasihat yang lembut. Jangan menasihati orang marah-marah. Ya, sama itu bulan puasa, bulan Ramadan baru-baru ini, ada orang kasih bangun sahur. Itu kan perintah, kasih bangun orang sahur. Sahur. Tetapi ada yang kasih bangun sahur bikin jengkel. Sahur. Nah, ada itu begitu. Sahur. Baru sama lagi ura. Ini tidak betul ini. Sahur. Ini terjadi di mana, Ustaz? Di pesantren sama saya. Saya kumpul sama anak-anak saya, marah satu persatu. Kamu ini bakal bangun orang bikin makan sahur supaya orang bangun. Jangan bakal bangun sahur orang, cuma orang jengkel. Kan orang marah itu. Ada kan bakal bangun sahur bataria. Sahur. Maka umat Islam ini, orang Islam ini harus lisannya baik. Tanda penduduk surga. Kalau ada orang yang mulutnya bagus, Pak, bicaranya lembut, tidak suka kasih jatuh orang, tidak suka fitnah orang, dia jaga mulutnya, ini calon penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, calon penduduk surga itu adalah wa qalbun naqiyun. Penduduk surga itu punya hati bersih. Tidak ada iri hati, tidak ada sakit hati, ya, tidak suka ini. Banyak sekarang ini penyakit yang paling banyak sekarang ini apa? Penyakit kurakodi. Tahu kurakodi?
selalu kecil hati. Tidak dipanggil kecil hati, tidak diundang kecil hati. So tidak mau datang. Gara-gara tidak diundang satu kali, so tidak mau datang terus. Nah, kau dilarang dia. Begitu datang undangan, tidak ada tak terus dia punya gelar di situ, doktorandus, profesor doktor, marah dia. Dia bilang, "Mama, banyak uang saya pakai baik kuliah ini. Tiada kamu taruh saya punya titel. Apalagi kalau dia tidak ditaruh DP haji, haja, marah." Banyak, tapi tiada di sini. Kalau dia bilang, haji saya ini, kenapa kamu tidak pakai haji? Haja saya ini. Ini orang hatinya belum bersih, Pak. Maka penduduk surga itu adalah orang yang hatinya bersih. Semoga semua yang ada di tempat ini semuanya bersih hatinya, amin ya rabbal alamin. Yang keempat, calon penduduk surga yang ada di dunia ini yang paling cepat kita ketahui adalah yang keempat. Apa itu? Wayadun sahiyun. Calon penduduk surga di dunia ini adalah orang yang tangannya ringan tangan. Bukan ringan tangan memukul orang, bukan ringan tangan mencuri, ringan tangan membantu orang lain. Ya, kalau ada acara di masjid, dia yang pertama. Apa yang ditanggung di masjid? Oh, butuh kue, saya beli kue. Oh, aku apa Pak Imam yang belum ada? Kue, kasih kue. Apalagi Pak Imam yang belum ada? Ini belum ada. Dia senantiasa membantu masjid. Mbak, Bu, ini bisa mau cerita ini. Hati-hati. Ini kisah nyata. Di Parigi ini, hati-hati kita kalau urusan masjid, urusan pondok pesantren, jangan coba-coba pelit. Kalau ada, kalau apa boleh buat, tidak ada. Pernah satu kali begitu ceramah, tiba-tiba baru assalamualaikum, mati lampu, padam lampu PLN. Lama menunggu sekitar 10 menit belum menyala lampu. Katanya Pak Kepala Desa, ambil di kantor desa Jo, ada gensetnya desa, baru dibeli, baru 1 minggu dibeli Pak, itu genset di desa. Dibawa ke tempat acara, di starter, ini bukan starter yang begini, itu yang desa punya, yang sudah pakai kunci, yang lebih canggih, tidak hidup-hidup Pak. Dilihat bensin full, ini genset baru, kenapa tidak hidup? Kepala desa pusing, aduh kenapa ini? Sudah Pak Haji bilang ada di rumah. Di rumah itu yang saya pakai tiap hari, bagus. Diambil lagi yang dari sama Pak Haji di sebelah rumah, dicoba-coba, tidak bisa Pak. Dicoba tidak bisa juga. Itu genset tidak hidup. Akhirnya ketika kali Pak Camat bilang begini, ini yang terakhir ini. Kalau ini yang terakhir tidak ada, tidak betul ini. Diambil di kantor camat. Ini kisah nyata di Parigi. Diambil di kantor camat, dibagi itu genset masih baru juga kantor camat, tidak hidup-hidup juga. Istrinya menangis di sebelah. Dia bilang, Ustadz, kenapa menangis? Ini dia bilang, saya ingat saya punya suami. Ini mungkin karma dia dapat. Ini mungkin sudah dosanya. Ini saya punya suami, kalau masjid pinjam genset, dia cabut DP busi. Baru dia bilang, sadar sendiri aja dulu. Tidak hidup. Tidak pernah masjid itu pinjam genset, dia kasih. Begitu dia meninggal dunia, genset 3 dipakai, tidak hidup-hidup bapak-bapak. Jadi jangan coba-coba kalau Pak Imam bilang, bawa kemari dulu ke masjid genset, bawa kemari dulu mic di masjid, jangan coba-coba tidak kasih. Mau suka kamu? Ini kisah nyata. Allah, subhanallah. Ada saya punya teman cerita, dia itu kalau orang pinjam motor, biar DP adik, biar dia punya saudara pinjam motor, dia kasih kempes ban.
Dia kasih kempes DP ban, baru dia bilang, "Sopi kau lihat, kempes bannya." Masa setiap papinya motor kempes ban? Akhirnya apa Pak? Begitu dia meninggal, mobil ambulans Parigi yang baru keluar 3 kali bocor ban. Ini nyata, 3 kali bocor ban. Ini mobil baru. Maka salah satu tanda orang yang masuk surga, orang yang banyak membantu bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak jangan anggap kira kecil ini. Ini yang kita bawa ini kue, apa semua ini kalau orang minum, apalagi ustadznya minum, pak imam yang minum, masya Allah, pahalanya banyak, ya. Nah sekarang kita tidak bakal kasih kue, tidak berantar apa minimal, jangan kita menjadi orang yang tidak datang. Bapak-bapak, 4 tanda penduduk surga. 1, wajhun malihun, wajah yang cerah ceria. Kedua, kalbun lisanun fasih, mulut yang selalu berucap yang baik. Yang ketiga adalah kalbun nakiyun, hati yang selalu bersih. Yang keempat, yadun sakhiyun, tangan yang selalu memberi. Calon penduduk neraka kelihatan di dunia sekarang. Kebalikan yang tadi. Calon penduduk neraka muka asam terus, muka 40, sangar, tidak bisa lihat orang baru. Dia mulai gosok DP kumis. Siapa itu? Orang baru, siapa itu? Cuma pendatang di sini. Neraka yang DP tambah. Tidak bisa melihat orang baru datang. Muka ganas. Kenapakah? Ya? Maka kalau ada orang yang ganas-ganas terus itu, bertobat cepat. Mau masuk neraka, itu tandanya. Kalau sudah tanda berarti mau masuk betul. Kedua, calon penduduk neraka itu yang kedua, lisanun khabis. Dia punya mulut habis baca cerita. Mulai dia cerita si A dari Maleali sampai Parigi di mobil, tidak habis cerita. Bayangkan itu Pak. Saya pernah bawa orang pergi dari Parigi start sampai di Palu bercerita orang terus, pulang dari Palu masih sama. Ini orang tidak capek-capek mulutnya berbicara. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang mulutnya tidak terjaga, ini makna halal bihalal. Yang ketiga, tanda penduduk neraka itu adalah hati kotor. Dan yang keempat, tanda penduduk neraka itu adalah orang yang pelit, sekikir, paipulu, sinanggaroke, bolo tundu. Itu dia. Kalau ada orang pelit, kasih tahu dia, jangan kau terlalu pelit mau masuk neraka, kasihan, ya. Maka halal bihalal ini apa intinya? Halal bihalal adalah kita saling memaafkan. Minal aidin wal faizin. Apa artinya? Minal aidin wal faizin itu bukan minta maaf. Orang sekarang salah. Begitu kau minta maaf sama Pak Imam, dia bilang sudah, saya tadi di masjid minal aidin wal faizin. Minal aidin itu semoga kita kembali menjadi orang yang suci, bersih dari dosa. Wal faizin itu artinya semoga kita menjadi orang-orang yang berada dalam kemenangan. Jadi kalau punya salah sama Pak Imam, dikasih tahu, Pak Imam, saya minta maaf. Begitu Pak Imam bilang, ya saya sudah maafkan, langsung bilang minal aidin wal faizin. Tetap dibilang itu minta maaf, tetap disampaikan. Kalau suami minta maaf sama istri, istri minta maaf sama suami. Sekarang tak balik, istri selalu yang disuruh minta maaf. Begitu habis lebaran sini, cium tangan papa. Tapi suami yang paling banyak kasih sakit hati istri. Tidak ada dia minta maaf. Ya, padahal dua-dua kalau istri sudah minta maaf, iya papa minta maaf juga. Sama-sama minta maaf. Kata Nabi begini, siapa yang paling duluan minta maaf, maka dia pahalanya paling banyak. Kita tidak salah. Kalau dilihat kita punya kesalahan, tidak salah, dia yang salah. Tetapi jangan kita tunggu dia minta maaf sama kita. Ada orang begitu Pak, keras.
tidak mau minta maaf. Dia bilang mau sampai mati pun, sampai dalam kubur pun saya tidak maafkan dia. Kenapa? Karena dia adik, saya kakak. Minta maaf ini tidak baku cek umur. Ada sekarang orang mentang-mentang dia kakak tidak mau minta maaf sama yang kecil, tidak mau minta maaf sama adiknya karena dia kakak. Ini salah. Justru kita yang kakak kasih contoh. Adik, kau yang salah, kau yang marah saya, kau yang jengkel sama saya, kau tidak tegur saya padahal kau adikku. Tapi karena saya kakak kasih contoh, saya minta maaf kalau saya salah. Ini tidak. Mau sampai di mati saya tidak maafkan. Adik, anak kamarin, saya lebih tua, masa saya minta maaf sama dia? Tidak betul ini Pak. Justru orang tua sekalipun sama anaknya, kalau orang tua rasa dia yang salah, oh sudah salah saya sama saya punya anak ini, saya punya anak tidak salah, saya minta maaf sama anak. Maafkan mamamu maafkan mamamu ini, mungkin mama tak salah, mungkin mama salah bicara. Ini contoh. Nabi minta maaf sama sahabat, padahal Nabi itu tiada dosanya sama sahabat, tapi Nabi kasih contoh. Sahabat-sahabatku, siapa tahu saya selama hidup ini punya salah, mohon dimaafkan. Kita tidak merasa suci, merasa tidak ada dosa. Pigo sembahyang Idul Fitri, so dia di muka, padahal tidak berpuasa. Allahu Akbar. Puasa baru-baru ini hampir ditunda. Kenapa hampir ditunda? Karena orang yang tidak berpuasa beli baju baru juga. Dulu Ustaz, ditunda puasa. Kenapa ditunda? Tidak berpuasa, beli baju baru. Akhirnya pol pasar, full pasar-pasar, toko-toko setiada sama yang tarawih. Semua pergi cari baju baru, padahal tidak berpuasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita ini sudah habis lebaran. Begitu habis lebaran, apa yang kita harus lakukan? Maka di acara halal bihalal ini, ayo sama-sama kita sebentar saling memaafkan. Jangan ada yang tersisa, kasih habis. Kalau perlu istilah mulai dari nol. Orang dari dulu ini baku bantah terus, orang dari dulu baku jengkel, sekarang mulai dari nol ya. Sama dengan kita pipa isi bensin, mulai dari nol. Artinya apa mulai dari nol? Jangan sudah baku maaf lebaran, 1 bulan kemudian baku marah ulang. Dia bilang kan itu urusan lebaran, nanti baku maaf ulang lebaran akan datang. Ada tipe manusia ini Pak, 2. Wal afina aninas. Ada orang kalau baku maaf, memang baku maaf betul dia. Minta maaf saya, merapi ampun aku minta ampun saya doakan saya sehat-sehat, baku maaf orang. Tetapi ada dalam Al-Quran, wal kaziminal gaiz, orang yang baku maaf ibarat termos. Tahu termos Bu? Termos yang ibu-ibu pakai di dapur. Di luarnya mulus, di luarnya bagus. Coba buka lebih penutup, colo itu tangan. Kalau tidak nak papu, kalau tidak tak bakar. Begitu sekarang banyak orang, kalau dibuka minal aidin wal faizin, begitu balik belakang, akhirnya saya maafkan kau itu. Cuma lebaran ini, cuma banyak orang, tiada saya maafkan. Padahal tadi sudah minal aidin wal faizin. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, nauzubillah misalnya. Olehnya, setelah lebaran ini, 1, hindari banyak bicara dengan orang. Jangan saling sengketa, jangan baku marah dengan orang. Jaga persaudaraan sesama umat Islam, khususnya di tanah Lantau ini. Jangan saling tuduh-menuduh. Ini yang banyak sekarang. Kata Nabi, saya sampaikan tadi malam di acara di takziah di Lebo. Tidak boleh menuduh seseorang Pak tanpa bukti. Sebab kalau kita menuduh orang, saya pencuri dia ini yang mencuri saya punya uang, dia ini yang mencuri saya punya rumah, babongkar rumah, tidak ada bukti, maka kata Nabi, selama kau tuduh dia itu, selama itu dosa mencuri masuk sama kita. Tak pulang-ulang Pak, tak pulang-ulang. Kita tuduh orang begini, kita tuduh orang mencuri, kita tuduh orang korupsi, kita tuduh, tidak ada bukti,
maka selama tuduhan itu kita ada, dosanya sama terus sama kita. Sekarang yang paling banyak di kampung-kampung itu batuduh orang badoti. Nah, ini banyak juga. Begitu dia sakit, bangka DP kaki, bukan dia bawa ke dokter, dia bawa pi dukun. Dukun bilang orang kasih kana ini. Baru dia om, siapa yang kasih kana? Mulai itu dukun bilang, oh tetanggamu. Allahu Akbar. Banyak begitu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Datang barukia sama saya, Ustaz, rukia dulu. Kenapa? Itu om di samping rumah bilang, kata saya punya tetangga yang kasih kana. Sebab itu menuduh. Mana buktinya? Sekarang ini orang main tuduh, ya. Tidak bisa, padahal asam urat. Asam urat pangkal kaki dibilang lagi orang doti. Ya. Sakit perut, lari-lari ke sana kemari, padahal itu penyakit, ya. Bisa saja usus buntu, dibilang lagi orang racun. Baru yang racun siapa? Tetanggaku. Allahu Akbar kabira. Nah, ini Pak, kalau ini terjadi, kita segera, ini sudah lebaran, minta maaf, kita mohon maaf, jangan sampai terjadi. Yang terakhir, semua orang sudah dibaku maaf, istri, anak di rumah harus didatangi. Bu, Pak, kalau hari ini masih ada tetangga kita yang belum kita datangi rumahnya, datangi sekarang. Kalau masih ada om, saudara, tetangga yang belum kita pergi datang ke rumahnya bersilaturahim, datang sekarang. Karena zaman sekarang beda dengan dulu. Kalau zamannya bapak-bapak ini, orang keluar dari masjid, habis baca di masjid, pergi rumahnya Pak Imam, pegawai syara, kepala desa, dia pergi ke rumahnya omnya, semua keluarganya di kampung dia pergi akan. Tidak bisa hari pertama, besok hari kedua lagi. Tidak habis hari kedua, hari ketiga lagi. Zaman sekarang, zaman now, beda. Keluar dari masjid, cuma pergi sama mama papanya, cium tangan, baru dia tidur. Besoknya bikin status, OTW tumpapa, OTW siuri. Tidak bapak siar OTW tumpapa, OTW Palu. Tidak ada bapak siar, tidak ada pergi ziarah. Sementara kita ini silaturahim ini di bulan Syawal ini diutamakan. Bukan baku minta maaf ini nanti habis lebaran, tidak. Tetapi kalau kita minta maaf di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini, pahalanya lebih banyak. Sekarang tidak mungkin kita datang satu persatu. Tidak mungkin ibu-ibu satu kampung ini pergi sama saya di Parigi bapak siar. Habis kueku nanti, goyang toples. Tidak mungkin toh orang Tanah Lanto mau pergi sama saya di sana semua. Begitu juga saya tidak mungkin datangi orang Tanah Lanto satu persatu. Habis ini rumah ini lagi. Satu minggu saya di Tanah Lanto terus. Tidak pulang-pulang Parigi. Kenapa ada halal bihalal di masjid? Supaya kita tak kumpul satu kali, baku maaf sebentar sudah. Tidak perlu lagi ke rumah. Maka luar biasa di Tanah Lanto ini bikin halal bihalal. Di tempat lain tidak ada halal bihalal. Apa? Pak elektron. Habis lebaran, ya, habis berpuasa, menahan nafsu. Begitu hari ketiga lebaran undang elektron, nyanyi terus. Apa maknanya puasa? Maka yang betul yang begini, silaturahim kita memaafkan, cuma karena waktu dan kesempatan tidak panjang, kita datang bermaaf-maafan. Jadi saya secara pribadi, Muhammad Nur Damar selaku pimpinan juga pondok pesantren Kiai Soleh Damar di Parigi memohon maaf kalau seandainya selama ceramah-ceramah saya di Tanah Lanto ini ada yang menyinggung hati bapak-bapak ibu-ibu, mohon dimaafkan. Memang saya sengaja bersinggung itu. Ustaz, kenapa Ustaz bersinggung-singgung orang? Memang saya sengaja. Kalau masih tersinggung berarti masih baik. Ya, kalau sudah tidak tersinggung lagi manusia, sudah tidak normal itu. Biar mau cerita apa dia tidak tersinggung lagi. Kita tersinggung supaya kita mulai baik. Begitu juga mari kita saling memaafkan sebentar. Tidak panjang-panjang ceramah. Intinya itu saja. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, diterima semua amal ibadah kita selama Ramadan. Amin. Allah terima amal ibadah Ramadan kita. Allah terima amal ibadah salat tarawih kita. Allah terima amal ibadah sedekah kita, zakat kita. Insya Allah
kita bertemu di bulan Ramadan akan datang. Demikian, mohon maaf, akhirul kalam, wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpin doa Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Anta alim ghairu maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafil bala wal waba wal marad wal alam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afa wal ghina. Allahumma zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhina, wa athirna wa la tuksir ilaina. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad wa fir ummat sayyidina Muhammad wa asli ummat sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.